kita mungkin dapat perlakuan orang tua yang sama juga, tapi ada kelompok yang merasa bahwa itu adalah proses trauma, dan ada kelompok orang yang itu bikin gue kuat kok. Kalau selalu sakit dan cuma nyalain doang, itu kayaknya juga gak bantu apa-apa ya. Keduanya sebenarnya sama-sama sakit, tapi bagaimana jika keduanya butuh satu komponen lagi untuk sama-sama terbantu dari trauma, yaitu bertanggung jawab. Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Samantha Elsener di Relate Podcast. Dan kali ini udah ada dokter spesial yang suka ngomongin tentang mental health. Udah pasti psikiater ya spesialisasinya. Dan mau launching buku baru lagi, yang mana buku pertamanya juga hits banget. Tapi yang ini pasti lebih hits lagi nanti. Kita sambut dulu Dr. Jimmy. Thank you. Amin, lebih hits. Thank you for coming. Dengan senang hati dan baru sadar banget ternyata deket sama klinik, tahu gitu kan. Ya. Wellspring ya. Iya. Langsung aja disebut. Iya, langsung aja gitu. Iya, ternyata tetanggaan. Ternyata tetanggaan 5 menit 10 menit paling kalau dari sini. Iya benar. Kalau gak macet kan. Iya sih. Soalnya jam 4 sore ke atas kayaknya 1 jam. Enggak sih, gak bisa sih. Hari Sabtu apalagi. Oh. Gak mungkin. Gak bisa itu. Hari Minggu boleh lah. Boleh. Boleh. Apa kabar dok? Sehat enggak sih? Sebenarnya saya lagi agak migran ke sini, tapi sekarang udah oke kok. Kalau psikiater jawabnya gitu ya, jujur ya? Iya, tadi mau bilang baik, enggak, gue bohong. Gak boleh gitu rasanya. Ini harus walk the talk. Yes. Harus kayak gitu. Harus jujur. Kalau nggak baik ya nggak apa-apa lah, nggak baik lah. Ya kan nggak selalu kita baik ya dok. Betul. Tapi kenapa orang yang selalu dalam kondisi kita kenalan atau ketemu orang yang kita sebenarnya udah kenal deket juga, bahkan sama sahabat sendiri, kita selalu jawabnya baik. Iya sih. Saya juga bingung sih kenapa. Walaupun punya beberapa hipotesis ya. Ini mungkin karena kebiasaan, mungkin karena memang belajar bahasa Indonesianya cuman apa kabar baik gitu, nggak ada opsi jawaban lain. Tapi itu di seluruh dunia loh dok. Oh apa ya? Iya. Jadi nggak cuma di Indonesia gitu? Enggak. Maksudnya kan aku sering ketemu sama foreigner juga kan. Mereka akan jawab sama. Menarik ya. Padahal dulu waktu kuliah itu kalau dosen-dosennya tuh cerita gitu, kita tuh harus jujur kalau ditanya orang gitu kan. Karena kalau kita cuman ngomongnya baik tuh kayak kita bohong ini segala macam. Orang di luar negeri tuh lebih jujur gini-gini. Ya ketemu mereka di sana juga sama aja kok dok. Ada kelegaan mendengar itu sebenarnya. Iya ternyata gitu, I'm good gitu. Oke gitu, mereka ya termasuk itu menarik kayak ya? basa-basinya gitu kan. Mungkin memang kita menganggap pertanyaan itu basa-basi aja, bukan sesuatu yang serius, makanya jawabnya nggak serius mungkin Ya, juga berarti sih. kolektif ya. Mungkin. Di seluruh dunia. Apa nih kesibukannya nih dok? Paling sibuk sebenarnya ngasuh anak. Oh itu rahasianya. Saya cuma praktek dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore kira-kira, atau jam 4 maksimal. Tiap hari? Tiap hari. Selanjutnya sama anak. Dari jam 7 pagi? Iya, tapi kan jam 3, jam 4 udah di rumah. Ada pasien jam 7 pagi dok? Itu menariknya. Selalu ada. Gimana ceritanya coba? Orang Indonesia rajin-rajin berarti kan. Serius? Apalagi orang Bogor tuh. Jam 5 kan udah berebut KRL ke Jakarta kan. Kan saya praktek juga di Bogor. Ya praktek utamanya di berarti kan Bogor. Sudah tanda rajin-rajinnya orang Indonesia itu. 5 AM Club itu warga Bogor berarti. Nggak perlu baca buku itu? Nggak perlu, nggak laku itu. Mungkin bukunya ini terinspirasi dari warga Bogor. Mungkin. Aku baru tahu loh dokter prakteknya dari jam 7 pagi. Itu di rumah sakit? Itu di rumah sakit. Tapi ya gimana ya? Yang ngantri berapa dok jam 7 pagi? Kalau aku memang via appointment. Jadi jam 7 okay. udah ada gitu-gitu. Jadi nggak orang ngantri. Dia datang di jam itu. Iya. Selalu ada kok orang yang sebenarnya bisanya justru pagi. Oh gitu. Misalnya sebelum kerja atau dan lain sebagainya, sebelum aktivitas. Dan satu kali sesi berapa menit? Itu kemudian tarik ulur tuh. Ada yang 30 menit, ada yang 45 menit, ada yang 1 jam. Tapi range-nya di angka segitu biasanya rata-ratanya. Okay. Karena kalau psikolog kan rata-rata 50 menit. Betul, 50 menit, 1 jam. Atau kalau extend ya dipanjangin lagi gitu. Aku sih berusaha di angka 45 minutes or less gitu. Tapi ya namanya orang kan kadang ya tarik ulurnya jadi segitulah. Ya karena ada beberapa yang ngapain sih ngomong panjang-panjang 30 menit aja kali udah cukup gitu. Betul. Atau ada yang sebenarnya kondisinya udah stabil, baik-baik saja. Terus tapi kayaknya aku butuh bantuan obat buat stabilisasi mood deh pada kondisi tertentu misalnya. Itu kan bahkan 30 menit udah
Udah lebih dari cukup gitu Iya, kira-kira. iya. Nah kalau dokter sebagai psikiater nih gitu, kalau konten-konten di sosial media kan banyak banget mengangkat isu trauma ya. Tapi prakteknya nih dalam keseharian pas praktek, mayoritas tuh kliennya apakah memang semua tentang trauma atau bervariasi? Tentu bervariasi. Tapi karena kita ngomongin apa, terutama misalnya kalau content creator, psikiater, psikolog bawa topik tertentu, itu ya kayaknya kan jadi kayak brandingnya gitu kan ya. Ya. Sehingga orang akan nyari dalam tema itu. Memang banyak yang datang dalam tema trauma. My guess 70-80% lah. Tapi tetap ada yang lain, skizofrenia ada, bipolar ada, dan gangguan-gangguan lain. Termasuk masalah-masalah bukan masalah ya, kondisi-kondisi neurodivergence itu kadang datang. Tapi nggak banyak. Paling banyak proporsinya memang klien-klien dengan trauma. Klien-klien dengan trauma. Betul ya, menurut saya itu karena efek branding aja sih. Efek branding Iya, ngaruh ya berarti ya. efek branding ngaruh. Berarti metodenya udah tepat. Cocok berarti. Cocok. Nah teman-teman pertimbangkan branding apa psikolog psikiater ya. Jangan langsung ngomongin semua gitu. Boleh juga sih ngomongin semua, boleh juga sih. Boleh, Boleh generalis juga, juga boleh. Boleh juga generalis. Iya, iya. Nah menariknya sebelum kita ngebahas tentang trauma nih ya dok ya. Tadi dokter bilang skizofrenia, bipolar gitu kan. Aku tuh malah jadi tergelik untuk nanya tentang skizofrenia. Batasan orang yang skizofrenianya ringan. Karena kalau yang moderat dan berat tuh udah gampang kelihatan. Ya. Yang ringan tuh kayak gimana sih gitu. Supaya kita punya awareness juga. Mungkin aku akan nyebutnya di first episode ya. First episode itu cenderung dalam tanda kutip lebih ringan. Dan itu lebih treatable daripada episode kedua, ketiga dan seterusnya. Tanda awalnya biasanya sebelum ada halusinasi itu delusional thinking udah ada duluan. Delusional thinkingnya kayak Delusional gimana thinking nih? itu teman-teman, delusional thinking itu pikiran yang susah banget dievaluasi, susah banget untuk dipatahkan padahal tidak realistik. Kalau anak Gen Z kan bilangnya delulu kan. Delulu. Ini delulunya bukan cuma pacaran sama artis Korea nih. Ini beneran nih, misalnya saya dipanggil kaisar Jepang gitu misalnya. Oh. Ya gue ngomong bahasa Jepang aja gak bisa. Ya. Tapi gue ngerasa banget dipanggil kaisar Jepang. Nah itu contoh delusional thinking. Gak harus seperti itu. Bisa tentang tema agama, bisa tentang tema kecurigaan. Aku dikejar-kejar CIA. CIA di Indonesia di mana gitu misalnya. Kan ada agentnya katanya. Kali saya nggak tahu, nggak pernah nemu. Ada sih tuh kemarin tukang ketoprak ada tulisannya CIA di belakangnya. Ada mungkin nggak tahu saya. Atau ya begitu-begitulah. Nah delusional thinking yang semacam itu hadir duluan. Jika itu stay beberapa lama baru muncul halusinasi. Kalau di periode-periode itu dikerjakan, misalnya ditreat dengan baik, sangat besar kemungkinan orang ini bisa bebas gejala. Jadi nggak ada halusinasi, nggak ada delusional thinking. Dan kondisinya bisa relatif baik terjaga, mendekati atau bahkan sama dengan populasi normal. Oke. Kalau di situ. Tapi biasanya orang Indonesia kayak gitu dianggap kesurupan dulu. Atau dianggap ya gak tahu lah apalah. Ya kan kayak skizofrenia tuh kayak film Beautiful Mind. Ya. Shutter Island tuh juga skizo ya kan. Terus Black Swan. Gak nonton. Natalie Portman tuh. Gak nonton. Ya itu juga salah satu film skizo. Nah tapi kalau di kasus nyata sehari-hari gitu ya, yang light banget gitu. Ini aku mau diskusi sama dokter aja gitu. Ada kondisi misalnya sepasang suami istri nih. Terus suaminya tuh kurang terbuka masalah pendapatan penghasilan. Ya. Dari mana apa segala macam. Karena kayak jadinya provider banget aja buat istrinya. Yang istrinya pokoknya semuanya dikasih deh. Mau rumah, mau apartemen, mobil apa semua dikasih gitu. One day terjadilah kebangkrutan gitu. Nah saat terjadi kebangkrutan kan yang sebelumnya udah tersedia segala macam fasilitas kan. Tiba-tiba mulailah gitu, yuk kita besok liburan. Karena gaya hidupnya kan gak menurun. Iya. Tapi ketika udah mendekati hari H, sorry nih ada kerja di sini, cancel ya liburannya gitu. Atau misalnya kondisi-kondisi yang ada meeting gitu, meetingnya di sini sama ini gitu. Terus nanti aku kasih duitnya gini, duitnya cash apa segala macam gitu. Ada barangnya gitu. Tapi kalau kita sebagai manusia awam yang tidak ada di keluarga tersebut, melihat itu tuh jadi bertanya-tanya gitu. Sebenarnya nih suaminya lagi dalam kondisi trauma karena kebangkrutannya, sehingga dia mau mempertahankan gengsinya dia, atau dia udah mulai muncul tuh gejala halu-halunya. Itu pertanyaan yang menarik karena jawabannya
bisa dua-duanya akhirnya kan ya. Iya. Kalau si suami sebenarnya sadar dia udah nggak mampu tapi berbohong, berarti kan dia menyembunyikan. Problemnya adalah kalau dia percaya dia masih bisa. Atau dia yakin banget memang inilah realitanya, abis ini aku kerja, padahal enggak. Nah itu kan berarti masuk delusional thinking dong. Iya. Yang bagian ini perlu tanya lebih dalam. Kalau dari luar itu akan sulit kelihatan sih sebenarnya. Tapi memang bentuknya bisa jadi seperti itu. Iya kan. Maksudnya kalau dari luar bentuknya bisa jadi seperti itu. Apalagi kan orang awam kayak bingung kalau nggak pernah berhadapan sama orang yang skizo. Bener nggak sih gitu? Maksudnya gejala benar-benar awalnya tuh kan pasti ada trigger yang bikin orang jadi Ya. mengaktifkan Betul. gejala skizonya kan. Walaupun sebagian besar sebenarnya teraktivasi saat anak atau remaja. Oh, justru dari situ. Bukan nggak mungkin teraktivasi saat dewasa, tapi jauh lebih jarang. Lebih sering di usia mentok-mentok dewasa muda lah. Jarang yang udah misalnya 30, 40 itu Itu kenapa tuh? nggak tahu ya. Research aja yang ngelihat kalau by data tuh jauh lebih sering di periode waktu-waktu awal justru. Bukan karena trauma? Kalau trauma kan harusnya di semua usia kan bisa kena ya. Nggak tahu deh. Apa vulnerability trauma pada usia yang lebih muda lebih besar itu possible, cuman Pemantiknya traumatic event gitu. misalnya nggak yakin sih sebenarnya. Enggak ya, karena aku pernah pas aku lagi S2, temanku tuh dapat kasus. Jadi dia dokter, mahasiswa kedokteran. Jadi belum sampai jadi dokter, mahasiswa kedokteran. Nggak pernah pacaran, selalu berprestasi dari dia kecil sampai dia masuk jadi mahasiswa kedokteran. Pacaran tiba-tiba berapa bulan diputusin, langsung masuk gejala skizofrenia. Ya, itu salah satu yang sering tuh, patah hati. Salah Oke. satu yang sering. Jadi bukan masalah finansial, justru patah hatinya yang paling sering muncul. Yang paling sering saya temui itu patah hati. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu. Mau Bahaya berasumsi itu trauma juga nggak ada hard evidence. Maksudnya paper mengatakan itu karena trauma tuh nggak yakin gitu. Enggak ya. Tapi memang ada pemantik. Nah, banyak pemantiknya patah hati I see. gitu. Ya. Kalau trauma sendiri itu lebih kayak gimana sih? Ditanya kayak gini kok gue langsung susah ya jawabnya. Karena kalau dari kuliah by definition trauma itu kan kejadian yang katastrofik yang kemudian menimbulkan gejala kan ya. Entah gejala Membekas, emosional, ya. gejala perilaku, Iya. atau gejala fisik. Iya. Yang mana tidak semua orang ngalamin itu. Approximately cuma 20-30% orang yang ngalamin gejala trauma pasca kejadian besar. Tapi syaratnya adalah kejadian katastrofik. Yang menarik adalah sejarah tuh menggeser-geser definisi ini. Oh gitu. Awalnya kan gejala katastrofik itu hanya perang. Ya. Lalu misalnya pada saat itu di perang dunia 1 atau 2 saya lupa. Itu pertama kali istilah shell shock keluar. Di zaman itu pelecehan tuh gak dianggap trauma. Ya. Walaupun ada gejala pasca traumanya, Ya. flashback, mimpi buruk atau berdebar, gelisah, mood swing dan lain sebagainya. Baru setelah demo-demo teman-teman feminis waktu perapat DSM itu, pelecehan seksual masuk ke dalam kategori trauma. Trauma. Tapi kan definisinya akhirnya bergeser kan ya. Ya. Kemudian bergeser lagi gara-gara penemuan adverse childhood experience oleh Felitti. Ya. Yang yang menemukan pengabaian, kekerasan di rumah dan lain sebagainya, itu juga bentuk trauma. Tapi kan bergeser lagi ya dari peristiwa katastrofik ya. So kelihatannya kalau saya boleh ngambil kesimpulan, ketika kita bicara trauma kita nggak bicara soal apa kejadiannya, karena kejadiannya akhirnya geser-geser terus nih. Ya. Dari perang, kemudian dari pelecehan, dari pengabaian dan lain sebagainya. One day mungkin nanti kemiskinan masuk dan lain sebagainya. Kayaknya udah mulai ke arah situ Ke arah situ kan udah Iya, ada iya. kan ya. Kayaknya trauma tuh lebih tepat dinilai dari impactnya, dampaknya, hasilnya, gejalanya. Ketimbang dari besar atau kecilnya kejadian. At least itu pandangan saya. Iya. Karena sekarang udah mulai muncul financial trauma kan istilah itu. Betul. Namanya kemudian banyak tuh. Inner child trauma. Financial trauma miskin saya lebih suka nyebutnya sih. Sebenarnya banyak. Parenting trauma juga ada. Seakan-akan jadi semua hal bisa trauma. Walaupun dalam sudut pandang saya mungkin bukan halnya. Tapi dampaknya. Nah bagaimana hal ini kemudian berdampak? Nah itu diskusi yang lain tuh. Ya karena ini menarik gitu. Aku pernah dapat pertanyaan nih dok ya. Jadi ini adalah perempuan dewasa. Dia
karena terekspos dengan konten-konten psikologi, konten-konten mental health yang belakangan ini makin banyak gitu kan. Terus dia jadi muncul ingatan, ini nggak tahu ingatan atau halusinasi ya. Tapi atau false memory. Iya, false memory juga bisa gitu. Jadi menurut dia ini adalah ingatan dia di masa kecil yang mana dia saat dia kecil dia merasa disayang. Karena dipangku-pangku sama anggota keluarganya yang lebih tua. Tapi and then muncul tuh, kok pada saat dipangku-pangku rasanya kayak ada yang noel-noel organ kelaminnya. Dan ternyata oh itu termasuk ranah pelecehan. Baru taunya setelah usia 30 tahun ke atas gitu. Berarti aku pernah dilecehkan dong. Pemaknaan dia di usia 30 tahun berbeda dengan pemaknaan dia waktu dia usia kecil. Nah itu kan jadi menimbulkan banyak pertanyaan. Yes. Sebenarnya jadi gue tuh pernah trauma gak sih? Gue pernah dilecehkan gak sih? Atau contoh kasus yang lain nih dok ya. Sama usianya lebih dari 35 tahun gitu. Terus teringat tiba-tiba kayaknya dulu gue main sama sepupu gue. Kalau zaman dulu kan suka cutek-cutekan itu loh. Iya. Kan lepasin tali bra terus segala macem gitu. Kayaknya gak masalah deh di zaman itu. Tapi kok sekarang kayaknya mengedukasi keponakan, ada sentuhan baik, sentuhan buruk. Jadi salah dong kemarin gue main sama sepupu gue itu. Jadi traumanya justru terjadi udah bertahun-tahun kemudian. Anda memicu diskusi yang sebenarnya saya hindari tapi berarti harus dijawab. Oke. Tempat dan waktu dipersilakan. Teman-teman jangan menganggap memori kita itu kayak file di komputer. Kita simpan, datanya akan gitu-gitu aja. Kecuali kita edit. Actually memori kita tuh fragile. Dia gampang banget berubah. Pasti tahu dong ya. Semengerikan ini berubahnya. Saya baca tulisan dari, siapa sih itu peneliti memori? Schaffner kalau gak salah namanya. Jadi dia lagi cerita di tahun 1980-an. Ada temennya peneliti yang lain. Namanya Thompson. Jadi Thompson ini dituduh melakukan pelecehan oleh seseorang. Korban ini beneran rumahnya dibobol. Pada saat dibobol dia mengalami kejadian pelecehan. Pada saat itu berantakan rumahnya, TV masih nyala, wah hancur. Dan kejadian pelecehan itu emang terjadi, emang ada. Thompson dituduh. Pas Thompson dituduh harus ngasih alibi dong. Di tanggal sekian, jam sekian kamu kemana. Iya benar. Thompson punya alibi yang tidak terbantahkan karena waktu itu dia lagi live. Lagi live ini wawancara di TV. Iya. Lagi live wawancara di TV. Dan ternyata itu live yang si korban lihat. Hah? Jadi sebenarnya pelakunya bukan Thompson. Tapi korban pelecehan tadi entah gimana caranya mengasosiasikan muka Thompson yang ada TV dengan muka pelaku. Jadi dia ngikatnya Thompson yang ngelakuin. Padahal Thompson lagi di TV. Iya. Kita nggak bilang pelecehan itu nggak terjadi, tapi memori manusia tuh se-fragile itu. Dan lucunya wawancara Thompson di TV itu lagi ngomongin bahwa memori manusia itu fragile. Itu lucu banget sih. Oh my God. Iya waktu belajar SKS tentang memori itu juga banyak kasus sebenarnya yang salah tangkap penjahat, salah tangkap pelaku. Betul. Penyidik probing kata-kata yang salah aja dia bisa bikin memori keliru begitu kan ya. Iya. So memori manusia itu, saya nggak bilang memori kita selalu salah, tapi memori manusia itu memang fragile. Problemnya adalah kalau kita cuma berhenti sampai di sini seakan-akan maka ya udah nggak usah trauma, itu belum tentu salah kok. Itu memori belum tentu benar kok, kan gitu kesannya ya. Iya. Padahal nggak juga. Sebuah memori ini entah dia real atau false, entah itu real sebagian atau tidak. Kalau dia atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali kejadiannya. Kalau kemudian memori atau bukan memori ini tersematkan dengan sesuatu yang bermakna. Misalnya maknanya adalah di sini pelecehan seksual. Maknanya adalah saya direndahkan. Maknanya adalah saya tidak berharga. Whatever the meaning is. Maka memori ini kemudian jadi punya muatan emosional. Dan ini yang kemudian bisa menghasilkan gejala trauma. Bukan tentang memori ini nyata atau tidak. Tapi memori ini kemudian tersemat oleh sesuatu yang meaningful. Dan meaning itu kan kemudian bisa kita asosiasikan, bisa kita tambahkan dalam proses perjalanan hidup. Sama kayak anak menambahkan meaning-meaning tertentu pada
konteks main, pada konteks berteman, ini hal yang sama. Ini kabar baiknya bahwa bisa saja itu nggak kejadian, jadi ya minimal lega dulu. Dan ini kabar buruknya, kita bisa trauma bahkan sama hal yang nggak kejadian. Nyebelin Secondary kan trauma. Secondary trauma. Ya. Cuma dengerin klien ngomong, terus di sini ada gambarnya, terus saya trauma sendiri. Itu kan bisa terjadi kan? Benar. Itu banyak juga terjadi. Banyak. Ngeselin kan jadinya. Ya kayak itu kasus perselingkuhan yang paling sering. Iya benar-benar. Siapa yang ngalamin habis itu Parno sendiri handphone suaminya dicek-cek. Betul. Ya kan? Bayangin sekarang di era sosial media yang isinya cerita begitu banyaknya tentang kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Makin serem kan ya. Makanya saya ngambil tema trauma, pasiennya banyak. Pinter dokter. So, itu kan beberapa kasus ya dok ya. Ternyata kaitannya sama memori. Betul. Lalu kalau yang beneran kejadian, misalnya ada yang bilang jangan bentak anak kamu, sekali bentak traumanya berkelanjutan, berkepanjangan. Ya. Emang segitunya? Emang beneran kita nggak boleh ngebentak anak? Saya jadi merasa bersalah karena 2 hari lalu saya bentak anak saya karena dia nggak mau makan. Itu kan psikiater aja ngebentak anak. Saya aja nggak bentak anak, ya nggak bentak-bentak banget sih, tapi nggak bentak. Nah, ini agak excuse. aja ya suaranya. Itu kan kelihatannya kalau di konten-konten sosial media kan kesannya hitam putih banget gitu ya. Iya benar. Jangan bentak, jangan abaikan. Ya padahal ya kalau kita capek, misalnya kemarin saya migran, itu saya seharian full itu nggak megang anak. Iya. Ya gimana orang bangun dari tempat tidur aja susah. Benar. Ya nggak bisa. Berarti mengabaikan anak dong. Trauma kan berarti dia kan? Ya kan nggak gitu-gitu banget juga. So teman-teman parenting pasti bisa menjelaskan ini lebih baik. Tapi yang dibutuhkan menjadi orang tua itu cuma sebatas good enough aja. Good enough. Being parents ya good enough. Kalau misalnya kayak saya bukan nggak sengaja. Kelepasan membentak atau kehilangan kontrol regulasi emosi pada momen tertentu. It will happen. At the same time itu waktu bagi kita sebagai orang tua belajar humble minta maaf. Dan kesempatan bagi anak belajar untuk rekonsiliasi. So ini sebenarnya kesempatan belajar yang baik. Nggak sehitam putih itu. Karena kalau kita ngelihatnya hitam putih itu semua hal bisa jadi trauma jadinya kan ya. Benar. Balik lagi definisi traumanya jadi makin melebar kemana-mana. Kemana-mana. Dan ingat tadi pengalaman traumatik itu bisa terjadi karena memori yang kita sematkan sesuatu yang bermakna. Nah jarang orang sadar kita tuh bisa secara tanpa sengaja masukin makna di situ. Misalnya aku pernah dibentak, artinya papaku nggak sayang sama aku. Itu dia yang sematkan, jangan-jangan. Iya. Kalau setiap hari, egosentrisnya dia kan. Betul. Apalagi kalau setiap hari kontennya seperti itu kan yang dilihat orang tua toksik, orang tua abusive gitu. Jangan-jangan kita yang menyematkan itu tanpa sengaja karena konten-konten yang kita konsumsi. Tapi kalau anak-anak masih kecil gitu dok, ya umur 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Terus cara parentingnya orang zaman dulu punishment apa-apa, kurung di gudang. Tiger gitu. parents ya. Iya gitu kan. Mereka mengasosiasikan dengan konten-konten di sosial media ini bahwa karena dulu gue dikurung terus di gudang padahal maunya dipeluk doang gitu. Jadinya sekarang gue susah percaya nih sama pasangan gitu. Jadi selalu merasa kurang. Jadinya merasa itu berarti dia sendiri yang mengasosiasikan tadi pemaknaan yang ini kejadiannya tuh sebenarnya kalau dirunut lebih lagi ya lu juga sih yang nakal gitu. Dan orang zaman dulu taunya dihukum. Betul, gak ada tuh literasi kesehatan mental, mengasuh gentle parenting kan namanya aja gak ada mungkin waktu itu. Betul, belum ada tuh dong. Pas aku lahir belum ada sih gentle belum parenting. Belum sih kayaknya, gue disabet kayaknya gue. Iya masih pakai rotan. Iya, gitu. Tidak membenarkan ya, tidak membenarkan. Tapi kenapa gitu, kita hidup di generasi yang sama, kita mungkin dapat perlakuan orang tua yang sama juga, tapi ada kelompok yang merasa bahwa itu adalah proses trauma, inner child trauma katanya, kata-kata yang populer sekarang ini, kemudian mengglorify itu, dan ada kelompok orang yang, itu bikin gue kuat kok, buktinya gue survive, buktinya gue sukses, gitu kan itu jadi pro kontra tuh. Betul. Jadi berantem ada tim sendiri kan, berantem sendiri gitu, enggak gue gak trauma gitu, tapi yang satu, gue trauma loh digituin sampai gue pergi hipnosis, gue akhirnya ketahuan gitu. Ternyata gue dulu pernah cuma pengen dipeluk sama emak gue, tapi emak gue nggak peluk gue, malah dia pergi kabur keluar rumah gitu. Dan sekarang ibu-ibu baru jadi semakin menyeramkan gitu, merasa sangat ketakutan. Kalau mereka jadi orang tua nanti salah ini itu dan lain sebagainya, nanti anak jadi gimana. Akhirnya juga nggak fulfill juga jadi orang tua kan. Yes.
Ini seru sih kalau kita kulik sih sebenarnya. Karena kalau cari mana yang benar, mana yang salah kan kayaknya dua-duanya punya sisi benar dan Iya. salahnya sekaligus kan ya Iya, jadinya. Saya coba kritik dua-duanya deh. Sebelum membenarkan seru ini. sebelum membenarkan dua-duanya. Kritik dua-duanya sebelum membenarkan dua-duanya. Ada nggak cuma contoh kasus, nih kasus yang kayak gini banyak di ruang klien. Ada kasus-kasus orang yang kuat, quote and quote, datang ke ruang sesi, tapi keluhannya justru karena terlalu kuat. Misalnya dia tidak bisa merasakan migrain, Oh, misal, atau dia tidak bisa merasakan, misalnya HB-nya udah hemoglobin darahnya Iya, misalnya iya. udah 6, orang lain udah pingsan, mukanya biru tapi di jalan gitu. ya batas toleransinya kayak Batas tinggi toleransinya gitu. kayak ketinggian, tampaknya kan kuat ya. Iya, iya. Ini serem. Iya benar-benar. Dia bisa kolaps sewaktu-waktu, Yes. dia bisa kalau itu HB-nya turun, kalau tensinya tinggi dia bisa stroke sewaktu-waktu. Karena ambang batas toleransi nyerinya terlalu tinggi. Ya. Kuat ini bisa jadi bermasalah sebenarnya. Ketidakmampuan kita merasakan rasa sakit bisa berbahaya buat kesehatan. Tapi kalau dilihat lebih jauh lagi, kemampuan berempati kita juga jadi bermasalah. Karena empati itu kan saya perlu bisa merasakan rasa sakit dari cerita Anda kan ya. Benar. Ya. Kalau pain tolerance saya atau rasa sakit saya sulit sekali saya rasakan, maka kemampuan orang-orang ini berempati menjadi terhambat. Kalau ngasuh anak atau parenting anak dengan kondisi seperti ini, kan bisa beresiko, betul ya? So, buat yang menganggap kuat itu selalu baik, pertimbangkan baik-baik. Mungkin enggak juga. Di lain sisi, ingat dua-duanya saya kritik. Di lain sisi, Biar adil ya, Dok. biar adil, dua-duanya salah. Kalau selalu sakit dan cuma nyalain doang, itu kayaknya juga nggak bantu apa-apa ya. Maksudnya banyak sekali kasus-kasus, oh ini karena parenting, oh ini karena orang tua saya dulu miskin, ini karena well good kalau Anda tahu penyebabnya, tapi keep blaming sambil tetap merasakan sakit dan tidak melakukan apa-apa, it's not helping. Maksudnya yang menderita ya kita-kita juga. Stance yang kadangkala bikin saya agak gemes adalah ketika pengetahuan tentang trauma tadi digunakan untuk apa ya, sekedar meratapi saja. Which is meratapi mungkin kita butuhkan at some point, at some moment. Tapi kalau hanya itu, wah itu nggak enak banget. Nah sekarang mari kita gabungkan keduanya. Ya. Jadi kira-kira mana yang benar? Keduanya sebenarnya sama-sama sakit. Tapi bagaimana jika keduanya butuh satu komponen lagi untuk sama-sama terbantu dari trauma, yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk pulih, bertanggung jawab untuk berprogres, bertanggung jawab untuk sadar saya terluka di mana, ngaku, dan kemudian menyembuhkan itu. Ya. Karena tanpa itu entah yang jadi kuat atau entah yang rasanya sakit, sebenarnya dua-duanya sama-sama sakit tapi sama aja gitu, nggak kemana-mana. Itu point of view saya. At least dari pengetahuan yang kita dapat di sosial media, sadarlah itu pengetahuan yang perlu kita kembangkan dalam bentuk real. Mau diapain nih data ini? Gitu. Mau diapain data ini? Iya, data tentang saya diabaikan tuh mau diapain? Mau dipakai buat nyalain excuse, nyalain keadaan. Karena orang tua saya begini maka begini, atau digunakan untuk oke, saya tahu ini bermasalah, then what can I do? Yes, benar. Professional help mana yang bisa saya datangi untuk tema ini, kan gitu kira-kira. Benar. Atau konten self help mana yang bisa bantu saya? Bukan malah diabaikan lagi gitu Betul, kan. Atau betul. cari excuse terus Atau jadi cari defensif. persis. Tapi nggak nyalain loh ya sebenarnya. Ini mikir doang nih. Mikirnya agak dalam loh dong. Kalau jadi trauma itu definisinya apa? Balik lagi nih, kita udah ngomongin kemana-mana. Panjang ya. Jadi sekarang kesimpulan trauma definisinya apa? Trauma itu menghasilkan, ini saya ngambil gejala dari DSM. Trauma itu sebuah keadaan atau memori atau bukan memori, termasuk memori palsu. Termasuk ya. Termasuk memori palsu yang kemudian menjadi bermakna tadi apapun mekanismenya di dalam kepala kita, yang menghasilkan 4 gejala. Ada gejala fisik. Gejala fisik ini termasuk gemetar, tremor, atau ada sobat GERD di sini, sobat GERD, sobat mah, sobat migrain, sobat vertigo gitu ya. Contoh itu contoh gejala fisik. Ada gejala psikologis termasuk perubahan mood yang ekstrim. Ini yang paling kelihatan sih biasanya. Ketika ke-trigger
keluar tuh perubahan mood ekstrimnya. Entah ekstrim naik misalnya marah, meledak, nangis, atau ekstrim turun. Mati rasa, cuma bisa diam, bengong, dissociate gitu-gitu. Iya. Gejala fisik, gejala emosional. Anyway, sebenarnya ada satu komponen lagi yang saya pengen ngasih ide. Gejala memori sebenarnya. Orang dengan trauma tuh punya masalah memori biasanya kan ya. Iya. Entah memori dalam bentuk Confusing gitu ya. exactly. Entah memorinya jadi terlalu vivid misalnya jadi flashback, atau memorinya muncul dalam mimpi jadi nightmare, atau misalnya working memory. Working memory itu kan kayak orang mungkin nyebutnya fokus gitu kali ya. Fokus, konsentrasi, perhatiannya jadi bermasalah. Jadi banyak komponen memori yang bermasalah. Ini ngasih ide aja, siapa tahu nanti masuk terpisah gitu sebagai komponen gejala trauma. Dan ada gejala-gejala trauma yang sifatnya interpersonal. Jadi masalah relasi, kedekatan yang bermasalah, atau jadi susah lepas. Gejala-gejala ini yang mendefinisikan seseorang ngalamin trauma. Bukan tentang kejadiannya, karena tanpa kejadian pun kita mungkin bisa terjebak begitu. Jadi pemaknaannya baliknya. Pemaknaannya. Dan secara subjektif. Dan itu yang menurut saya dikerjakan dalam sesi trauma. Bukan sibuk menentukan ini kejadian nyata atau tidak. Tapi memproses ulang quote unquote memori tadi. Supaya itu tidak lagi menyakitkan untuk saya. Karena menentukan itu nyata atau tidak kayaknya kerjaan polisi sih soalnya. Bukan ya, mungkin malaikat juga kan. Oh mungkin malaikat juga. Karena gak semuanya dilaporin di polisi. Bener juga. Jadi kalau untuk pulih dari trauma nih sesuai judul buku terbarunya dokter. Tepuk tangan dulu guys. Apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertamanya. Kita udah nih menyadari oke, kayaknya gue punya trauma nih gitu. Apa langkah pertama? Apa beli bukunya dokter? Atau langsung ke dokter? Jangan, antrian saya panjang, tolong jangan ke saya. Ke psikiater, psikolog lain gak apa-apa. Nggak beli gak apa-apa, pinjem boleh. Tapi jangan beli bajakan. Pesan sponsor. Oke, jawab serius. Apa yang bisa kita lakukan ketika saya menyadari saya mengalami trauma? Tidak semua orang traumanya impactnya tuh yang sampai huge banget. Sampai seseorang susah tidur atau dan lain sebagainya. Kalau traumanya impactnya besar, sampai kita mungkin gak bisa mikir sehat atau bertindak rasional, kayaknya saran termudah atau saran paling aman, mending ke profesional aja gak sih? Langsung ya? Langsung aja. Karena memaksakan itu sendiri kayaknya tetap sulit deh. Kayak tiap kali ngelewatin kantor polisi deg-degan. Misal, atau ada tuh klien yang misalnya mau rapat tiba-tiba pingsan ketiduran gitu. Atau badannya kaku gitu. Misal, itu mau diajak teknik apapun kan kayaknya susah banget ya. Yeah. So mungkin udah bukan waktunya self help, mungkin memang seeking help. Tapi pada kondisi-kondisi lain ada potensi kita bisa membantu diri kita untuk pulih. Bergantung dengan modalitas yang kita pelajari sebenarnya menurut saya semua hal bisa untuk kita jadikan jalan untuk pulih. Misalnya kalau modalitasnya kognitif behavior terapi kita bisa berlatih cara berpikir yang lebih sehat, memaknai sebuah kejadian, mengenali perasaan supaya itu tidak lagi terlalu menyakitkan. Atau jika modalitasnya adalah send and play, maka main pasir atau main apapun itu bisa membantu. I mean segala sesuatu bisa, tapi yang terbaik adalah buku saya, oh bukan. Yang terbaik adalah yang kita lakukan. Tapi kemudian yang saya tulis adalah saya melihat. Tapi saya gak bilang buku saya yang paling benar loh ya anyway. Tapi sudut pandang saya adalah dalam trauma processing terapi, bagaimana kita menolong diri kita dalam trauma adalah dengan memanggil ulang memori. Dan di dalam memori kita menyediakan apa yang diri kita di masa lalu butuhkan. Karena ketika proses pemenuhan kebutuhan itu terjadi, perasaan emosionalnya bisa cenderung mereda. Bahkan pada konteks tertentu bisa menghilang. Tapi di dalam memori tersebut. Jika benar-benar proses itu terjadi dengan utuh. Proses pemenuhan kebutuhan itu terjadi dengan utuh. Yang biasanya terjadi adalah memori tadi selain tidak lagi terasa emosional. Akan kehilangan kualitas vividness-nya. Kejelasannya. Jadi gambarnya udah gak terlalu kuat lagi. Saya ingat kejadian itu ada. Tapi entah kenapa rasanya jadi blurry, jadi jauh, jadi distance gitu-gitu. So pada momen itu terjadi sebenarnya memori tadi tidak lagi menjadi memori traumatik. Itu penjelasannya seru tuh. Saya bisa Kayaknya ngomongin panjang banget tuh di situ. Lagi tuh. Itu
gue ngomongin rekonsolidasi memori bisa seharian nih ngomongin beginian. Ya berarti kan ada proses pemenuhan kebutuhan tadi. Yes. Ini sama kayak reparenting. Saya mengambil banyak insight dari reparenting. Tapi konteks reparenting itu kan biasanya yang kita panggil cuma diri kecil gitu kan ya. Iya. I make it more specific. Harus di momen apa diri kecil itu ada. Karena diri kecil misalnya saya 4 tahun. Gue bisa 4 tahun punya banyak trauma di situ. So pemenuhan kebutuhannya akan membingungkan. Oke. Tapi misalnya saya 4 tahun ditinggal mama ke pasar dan saya menangis di gerbang. Ya, Itu kan spesifik momennya. Spesifik momennya. Dan ketika saya ditinggalkan pacar ketiduran, momen itu selalu muncul di kepala. Nah itu enak tuh dikerjain. Iya, benar. Pada saat diri kecil itu dipenuhi kebutuhannya, dia tidak akan lagi men-trigger ketika pasangan saya ketiduran abis main Mobile Legends misalnya begitu. Itu juga tindakan buruk sih. Masa main Mobile Legends sambil ketiduran? Nggak mungkin kan? Sleep hygiene-nya jelek itu berarti kan. Emang ada yang sampai ketiduran dong? Gak tahu sih, gue salah ngomong emang tadi. Bukannya lagi seru-serunya tuh. Bener juga sih. Kalau ngantuk kayaknya nambah kopi tuh. Iya bener. Kalau dipanggil kali nggak mau datang-datang. Mungkin. Atau ngomongnya ketiduran padahal lagi main gitu kan. Iya, pura-pura tidur pas lagi dicek. Pas udah nggak dicek mah main lagi. Main lagi. Ups, ketahuan deh. So ini tuh menarik banget ya tentang pemenuhan kebutuhan terus rekonstruksi memori gitu. Yes. Berarti kan lots to do nih kalau kita Exactly. ngomongin pulih dari trauma. Kira-kira orang tuh butuh waktu berapa lama sih dok? Sampai benar-benar oke, kelihatan makin pulih. Belum pulih loh, Aha. makin pulih. Pertanyaannya enak nih, makin pulih. Soalnya kalau pulih betulan Bisa aja 10 tahun kan dok? 10 tahun atau definisi pulih betulan tuh apa kan membingungkan ya? Bingung kan? Bingung kan? Maksudnya kalau misalnya trauma masa kecil itu jumlahnya terbatas, let's say 100, kita punya 100 sesi, 100-100-nya habis. Ya kalau misalnya ya ada kejadian buruk di masa kini kan nambah lagi dong. Iya. Apa itu pulih betulan gitu Iya. kan? Jadi susah. Tapi berprogres itu bisa terlihat memang. Yes. Walaupun agak sulit juga disebut berapa kali ya. Karena ada beberapa kasus yang kelihatannya tampaknya berat. Habis satu sesi ngomong, dokter Jimmy saya tidak ke-trigger lagi. Hidup saya pulih seutuhnya, terima kasih setelah satu sesi. Itu enak banget tuh kalau dijadiin testimoni tuh. Oh, enak banget Kayak ya. gue jago banget gitu kan. Pakai ilmu apa nih? Sakti sekali. At the same time, ada yang gejalanya mungkin gak gede-gede banget. Misalnya cuma susah fokus atau susah tidur. Yang takes very long time. Let's say mungkin udah 12 sesi atau mungkin 2 tahun. Untuk mulai kelihatan progresnya. Saya gak bilang semua orang kemudian jadi sepanjang itu. Tapi menurut saya kita perlu make expectation buat. Bukan berarti kalau gejalanya besar pasti panjang. Atau gejalanya ringan pasti pendek. Karena kadang ada kebingungan aja di situ. I see. Yang saya terakhir kali ada kasus yang saya sebenarnya hampir nyerah nih. Saya nanganin kasus ini udah 2 tahun. Literally gak ada progres. Ya ada sih naik turun. Cuma gak ada progres. Traumanya memang muantap sekali yang tidak mungkin diceritakan di sini. Karena itu akan membuat second hand trauma buat teman-teman yang nonton. Ya jangan. Tidak baik untuk disampaikan. Yang baru setelah dia insist, ini hebatnya dia. Jadi sekalipun progresnya hampir gak kelihatan, dia terus gerak. Baru setelah 2 tahun, tiba-tiba saja gejalanya out of nowhere membaik. Oke, jadi tiap orang beda-beda banget. Tiap orang beda-beda. Dan kadang sesuatu yang kita pandang stuck gak berubah pun, sebenarnya itu adalah jalan menuju pemulihan kalau kita tetap berusaha. Yang penting gak menyerah menurut saya sih ya. Iya benar. Aku setuju banget sih, yang penting kita gak menyerah. Termasuk dokter juga tidak menyerah untuk menulis terus. Betul. Supaya suatu ketika terbit di luar negeri ya dok ya. Amin. Ada penerbit luar negeri yang nonton ini? Nggak tahu sih ya. Siapa tahu nanti dia penerbit Gramedia lagi kan. Semoga. Amin. Gramedia internasional gitu ya. Thank you banget, kita udah ngobrol panjang. Aku tuh udah tercerahkan, semoga nanti yang nonton juga semakin tercerahkan. Walaupun kayaknya agak nanggung gitu ya, banyak banget gitu yang mau dibahas. Kayak rekonstruksi memori itu kan butuh another episode lagi. Itu penjelasan panjang lagi betul. Ya gitu, dan aku gak tahu apakah masyarakat Indonesia udah siap atau belum. Betul, itu deg-degan loh ngomongin itu. Karena tuh kayak belajarnya 1 semester kan. Persis, meledak itu kepala belajar memori. Gitu. Tapi apa sih dok, closing statementnya lah dari dokter Jimmy gitu tentang topik kita hari ini, pulih dari trauma. Saya percaya trauma itu bukan sesuatu yang harus dibawa seumur hidup. Ada jalan-jalan menuju pemulihan dan tiap orang jalannya berbeda-beda. I see.
Gak ada yang salah. Ada yang jalannya ibadah, ada yang jalannya konseling, ada yang jalannya minum obat. Apapun jalannya, menurut saya lakukanlah. Karena pemulihan itu mungkin. Ya. Dan jangan lupa beli buku saya, Pulih dari Trauma. Udah. Yeay. Thank you so much. Thank you. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai lagi. ketemu.